2019 dan buku standar mutu benih. Selanjutnya saya menyusun alur kerja pengujian mutu benih di laboratorium PTDS-PTH menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya mengonfirmasi kepada mentor mengenai hasil penyusunan alur kerja dan pengujian mutu benih. Nilai berakhlak yang muncul dominan di sini yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kebermanfaatan QR code yang dibuat oleh pegawai pemangku mahasiswa magang dan mahasiswa magang yang ada di UPTDS-PTH. Yang pertama saya menyusun instrumen evaluasinya berupa kuesioner G-form. Terus selanjutnya saya menjelaskan dulu tentang QR code kepada pengampu mahasiswa magang, baru untuk pengisian kuesionernya dengan mahasiswa magangnya juga sekaligus. Yang terakhir yaitu pengolahan data hasil kuesioner kebermanfaatan QR code yang ada di peralatan laboratorium. Nilai berakhlak yang muncul di sini yaitu harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ini hasil aktualisasi saya, yaitu yang pertama contohnya itu ada QR code-nya, terus yang kedua itu hasil video cara penggunaan alat yang masuk ke dalam dokumen yang ada dalam QR code, dan yang terakhir itu alur kerja yang sudah disetujui. Analisis manfaat aktualisasi ini dari dua aspek. Yang pertama aspek informasi. Jadi sebelum adanya aktualisasi, mahasiswa itu terbatas untuk perolehan informasinya harus melalui pembimbing magang. Sedangkan setelah aktualisasi, informasi bisa diakses secara mandiri oleh mahasiswa magang tanpa menunggu pembimbing, hanya dengan men-scan QR code yang ada di laboratorium. Dari aspek metode pembelajaran dengan mahasiswa magang pun sebelum aktualisasi menggunakan metode ceramah, yaitu pembimbing magang menjelaskan kepada mahasiswa magang. Setelah aktualisasi bisa menggunakan media pembelajaran yang bisa memberikan gambaran secara langsung selama proses pencapaian materi. Berikut kuesioner yang sudah diisi secara keseluruhan. Seberapa bermanfaat sistem informasi berbasis QR code, berisi informasi fungsi dan cara penggunaan laboratorium. Dari 8 responden mengisi sangat bermanfaat. Selanjutnya rekapitulasi dari aktualisasi nilai berakhlak. Di sini ada perbedaan antara rencana dan realisasi, karena di realisasi ada tambahan kegiatan ke-6 setelah saya melakukan seminar rencana aktualisasi. Ada masukan dari gurunya untuk menambahkan kegiatan berupa evaluasi atau diseminasi kepada pengampu mahasiswa magang, sehingga nilai total jumlah aktualisasi berjumlah 113 dengan nilai yang paling dominan adalah akuntabel dan adaptif. Rencana tindak lanjut yang pertama yaitu pembuatan SOP untuk laboratorium pengujian mutu benih UPTD sertifikasi dan perbedaan tanaman hutan. Yang kedua, pembuatan QR code yang berkelanjutan di laboratorium untuk alat-alat yang mungkin saja baru datang nanti di kemudian hari. Yang ketiga yaitu pembuatan alur kerja untuk kegiatan penilaian yang lainnya. Yang terakhir yaitu penguatan nilai dasar ASN berakhlak yang sudah saya habis selama 1 bulan ini akan terus saya lanjutkan. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya yaitu pelaksanaan aktualisasi ini berhasil menjawab isu yang sebelumnya sudah saya canangkan, dan yang sarannya yaitu diharapkan mahasiswa magang nanti yang akan mengakses QR code bisa memberikan saran dan masukan kepada saya. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali Teika. Baik, kesempatan berikut kami persilakan kepada mentor dari Teika untuk menyampaikan testimoni dan pengembangan atas aktualisasi yang sudah dilaksanakan. Yang kami hormati Pak Dedi Sudadi di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kos PTM, yang terhormat
itu di SPTH itu punya laboratorium. Laboratoriumnya itu biasanya digunakan untuk pengujian benih itu hanya pada saat pengunduhan. Itu hanya waktu-waktu tertentu. Di situ ada ruang waktu yang memang kosong yang dimohon oleh mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran atau magang atau istilahnya apa terkait dengan pengujian mutu benih. Nah, dari situ akhirnya sering sehingga perlu, ini khawatirnya ada posisinya peralatan rusak, diperlukan posisinya karena memang barang-barang laboratorium itu lumayan cukup mahal. Tetapi memang informasi ini untuk generasi ke depan diperlukan juga sebagai kita layanan publik di SPTH, supaya fungsi layanan memang ada minimal ada nilai plus sebelum ke pembibitan itu ada sektor perbenihan di sektor pengujian mutu benih. Nah, seperti karena tidak semata-mata benih itu langsung ditebar, tapi memang harus diuji dulu. Nah, terkait seperti itu, ini akhirnya perlu dibuat posisinya regulasi, artinya panduan ataupun pengamanan aset, sehingga perlu dituangkan karena memang di kita ini keterbatasan orang juga untuk yang memahami sektor pengujian mutu benih, seperti halnya kemarin pensiun Purna itu kita memang agak stuck sempat, sehingga dengan hari ini mungkin inovasi IPK optimalisasi layanan ini akan membantu nanti ke depan dari SPTH untuk memberikan panduan ruang itu tidak saja tadi yang disebutkan ceramah, tetapi bisa kemandirian. Dengan kemandirian ini lebih efisien, lebih efektif, dan juga bisa berulang-ulang. Beda dengan ceramah itu kalau sudah lewat atau malaun terus setiasa diulang. Tapi minimal kalau dengan posisi ada alur-alur yang terdokumentasi atau posisinya dengan key output ini ada, ini bisa berulang-ulang, mereka lebih kepahamannya sehingga lebih maksimal seperti itu. Itu mungkin penguatan salah satu ininya, keterbatasan sumber daya manusia, terus adanya sumber daya yang ada di SPTH, dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya metode seperti ini itu juga menguatkan kami di SPTH untuk mengembangkan lebih lanjut lagi daripada mesin-mesin atau perangkat-perangkat di laboratorium itu, sehingga berasal daripada feedback atau seandainya dari saran-saran dari mahasiswa. Sebetulnya dengan teknologi apalagi sepertinya pada saat ini berkembang, itu mungkin menjadi perbaikan kami nanti untuk terkait dengan penjualan mutu benih di SPTH. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.